osteoporosis dari mulai pengertian, penyebab, kapan masalah, mitos, dan pencegahan. Saya kira banyak nih teman-teman yang mau tanya. Siapa duluan? Aku duluan boleh Pak Edi. Oke, Tin. Aduh, udah lama nggak ketemu Tin. Iya. Silakan Tin. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Ibu. Tadi dikatakan bahwa penderita osteoporosis atau yang belum terdeteksi itu boleh melakukan exercise. Ya. Benar. Nah, itu apakah perlu untuk sebelum kita exercise itu apa perlu kita memeriksa heart rate dan batas heart rate yang berapa yang tidak boleh melakukan exercise? Terima kasih. Langsung aja nih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi gini, tujuan heart rate tadi itu adalah untuk menilai dari si exercise kita, olahraga kita tadi apakah cukup atau tidak. Dan juga kita sebagai olahragawan ataupun juga orang yang berolahraga tadi tahu batasan dari tubuh kita sendiri. Jadi setiap orang batasannya berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang olahraga yang bagi saya ringan belum tentu dialami oleh Bapak Ibu sekalian itu ringan. Cara mudahnya gini, kemarin mungkin sudah saya sharing juga ya rumusnya ya. Itu cara pertama kita harus tahu terlebih dahulu maksimal heart rate kita, detak jantung maksimal kita. Gimana cara mengetahuinya adalah saya ketikkan di chat juga ya, 220 dikurangi usia. Itu adalah total heart rate, maksimal heart rate yang bisa kita capai ketika kita olahraga. Nah, untuk lansia, saya sarankan itu tidak boleh mencapai 80% dari si maksimal heart rate-nya tadi. Jadi, saya ambil contoh, misalnya saya usia 20. Usia saya 20, maka maksimal heart rate saya adalah 200. Nah, saya sarankan tidak boleh melebihi 80% dari si 200-nya tadi. Dengan kata lain, tidak boleh melebihi 80% dari 200 itu artinya sekitar 2 kali 8, 160. Nggak boleh heart rate-nya melebihi, itu terlalu lama. Begitupun juga dengan lansia. Misalnya nih ada ibu usianya 60 tahun. Jadi maksimal heart rate kita adalah 220 dikurangi 60, yaitu 160. Itu adalah maksimalnya. Jadi nggak boleh melebihi 80% dari 160. 160, 80%-nya itu adalah 16 kali 8. 8 kali 6 itu berapa ya? Udah lama nggak ngitung ya. Kurang lebih 110 atau 120. 108. Nah, 108. Nah, lebih jago semua ya ini ngitung dibandingin saya ya. Nah, itu artinya nggak boleh lebih dari 108. Jadi itu adalah olahraganya tadi. Yang tadi untuk mengecek heart rate tadi itu merupakan hal yang penting. Namun, lagi-lagi, kalau mau mudah, nggak mau ngitung-ngitung pusing, dan nggak bisa mengontrol heart rate kita menggunakan smartwatch, ya sudah dengan talk test saya bilang tadi. Seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pengecekan heart rate idealnya untuk latihan, terutama pada lansia, ataupun juga pada pasien yang memiliki kelainan jantung. Seperti itu. Terjawab tidak pertanyaan saya, Nyai? Gimana, Tin? Maksudnya gini, ketika kita start, itu apakah yang tadi itu 108 yang tidak boleh melakukan heart rate atau setelah kita melakukan setengah jam pertama? Maksudnya heart rate 108 itu ya, kayak gitu, kapan? Jadi start exercise-nya itu yang tidak boleh lebih dari 108. Oh, jadi gini, maksudnya itu tidak boleh latihan sampai melewati 108 heart rate kita, seperti itu. Oh, gitu. Ya, terjawab, Dok. Jadi kan, mohon maaf, kita kan ada namanya resting heart rate atau istirahat detak jantung ketika kita istirahat. Boleh deh, Nyai ukur dulu sekarang 10 detik. Dalam 10 detik berapa nih heart rate kita? Nanti misalnya sudah dapat 5 dikalikan dengan 6. Itu adalah resting heart rate kita. Makin bugar kita, jadi cara mudah tes kebugaran ya, makin bugar kita, dalam keadaan istirahat, detak jantung kita itu makin rendah. Itu adalah orang yang bugar. Batas normalnya adalah 60 sampai 100. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu Nyai sekarang ukur ya, coba kita ukur 10 detik,
Berapa nih heart rate kita? Oke, saya coba barangan deh. Coba saya ikut mana ya? Ada nggak ya timer ya? Oke, saya ukur ya. Coba saya ukur. Oke. Boleh deh. Nyai Asnawati Maan, ini berapa nih Nyai? Detak jantungnya selama 10 detik? Itu 10. 10. kali 6 ya biasanya kan Dikali kali 1 6. menit kan. Benar. Artinya 60 dalam keadaan resting. Itu adalah bugar, baik artinya. Kebugaran Nyai baik. Siap. Namun kalau kita dalam keadaan istirahat, heart rate kita itu mendekati batas ujung normal, misalnya 90, 98, 88, itu artinya apa? Kebugaran kita kurang baik. Seperti itu. Iya, iya. Kasarnya sih seperti itu untuk menilai kebugaran kita sehari-hari seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, siapa lagi nih? Ini Ananda Zaki, Nyai Asna. Ini Boleh. Silakan ya. berapa jangka waktu, apa 6 bulan sekali, apa setahun sekali kita menghitung kepadatan tulang tadi? Oke. Nah, karena jadi gini. rasanya pandemi ini ndak ngecek ini, takut ke rumah sakit lah. Biasanya di Mahkota Malaka tiap tahun dulu general check up sekalian berjalan-jalan kan. Boleh, bagus itu jalan-jalannya berfaedah. Iya, tur muslim mampir ke rumah sakit Mahkota, itu lengkap general check up seluruh darah, kencing, apa seluruh kepadatan tulang, USG, kanker rahim, kanker payudara, lengkap di situ. Iyalah. Inilah bagus itu. Bagus ya. Jadi pertanyaannya kan idealnya seberapa kali ya kita cek untuk kepadatan tulang tadi. Pertama-tama kalau emang sudah menopause, lebih 5 tahun lebih menopause, boleh dicek sekali. Setelah itu kalau misalnya hasilnya itu, akan hasil saya ada 3 hasilnya nanti pemeriksaan itu, ada normal, ada berkurang atau osteopenia, dan yang terakhir kropos osteoporosis. Kalau hasilnya normal, cek ulang, boleh 2 tahun sekali, nggak masalah. Namun kalau hasilnya itu adalah osteopenia atau berkurang kepadatan tulang, idealnya ceknya setiap tahun seperti itu. Karena apa? Takutnya nanti suatu saat turun menjadi kropos. Dan juga kalau kita sudah tahu terjadi osteopenia, ya langsunglah pencegahan tadi dilakukan semua. Seperti jangan sampai dia turun menjadi osteoporosis seperti itu. Jadi idealnya dicek dulu sekali, tahu status kita sekarang di mana, baru kita bisa menyesuaikan dengan untuk selanjutnya seperti itu. Iya. Kalau emang Nyai sudah pernah cek, masih ingat nggak T-score-nya berapa? Kan dia tuh kalau hasil kepadatan tulang itu dalam bentuk T-score atau skor T. Iya, skor 2 berapa? Itu yang masuk itu yang kita kayak terowongan. Iya, terowongan. Dingin nak mati lah. Oh, udah. Yaitu hasilnya batas bawah normal tuh -1. Oh, minus. Nanti kalau dia osteopenia atau berkurang itu -1 sampai -2,5. Iya. Ketika dia lebih dari -2,5 itu kita sebut sebagai kropos. Mungkin kalau emang masih normal artinya Nyai di atas -1, entah itu 1, entah itu 0,2 atau semacamnya. Waktu itu normal katanya, tapi enggak tahu inilah 2 tahun enggak meriksa ini oleh pandemi ini. Kalau emang Nyai ada waktu bolehlah mampir ke rekon lagi berapa biaya direkon tuh untuk menghitung kepadatan tulang. Jadi normalnya ya Nyai ya, normalnya itu 1,5 sekali periksa, 1,5 juta. Tapi kayak untuk alumni ngomong bae, alumni SMA 3 aku jadi ke cuma 1 juta bae pacarnya. Oh iya, boleh. Diatur. Yang penting ngomong, sama ndak ngomong kena harga penuh aja. Iyalah, nelpon dulu sebelumnya, WA dulu. Boleh WA aku, telepon aku biar agak diatur. Janji itu. Iya, nyanyi gitu. Janji tenang ngecek bae. kepadatan tulang. Lagi kalau ada yang ngecas lebih mahal juga tahu aku, lagi diberhenti ke dia bagawi. Boleh, ada lagi. Ada yang nak nanya? Ada lagi? Ya, aku nanya ini. Oh iya, ayo Ya. terus nih. Ya, Assalamualaikum, Dokter Zaki. Waalaikumsalam, Nyai. Aku nak nanya nih, Dokter Zaki. Aku juga mungkin dokter ahli tulang yang di sini di Jakarta ini ngomong ada osteoporosis. Nah,
Katanya, dah tuh ada tulang bengkok, sehingga kadang-kadang aku susah berjalan, jalan baru berapa langkah aku udah merasa sakit, gitu. Kadang-kadang aku pakai tongkat kalau mau jalan ke mall apa gitu kan, ndak kengurungi gawe, nak berjalan tuh kan. Jadi aku pakai tongkat, tapi kadang-kadang aku bisa jalan dengan biasa baik. Nah, itu tapi tidak dikasih obat tadi tuh apa Bifosfonat, iya. Bifosfonat tuh tidak dikasih, cuma aku dikasih kondroitin sama glukosamin aja. Itu aja yang aku makan kan. Nah, tuh aku katanya tadi kan kata dokter Zaki tadi olahraga tadi apa jalan, tai chi sama apa tadi? Psikologi Berenang atau sepeda. Nah, tapi karena berenang tidak bisa kan sekarang ini aku pakai sepeda. Kalau pakai sepeda aku bisa karena duduk terus kan. Jadi berapa kilometer aku naik sepeda bisa. Nah, itu yang aku lakukan. Apa itu naik sepeda itu dokter Zaki? Boleh. Jadi kalau Nyai, kalau aku dengar ceritanya sebenarnya kayaknya sih bukan mungkin entah dokternya salah nyampaikan atau mungkin kurang maksimal ya. Kayaknya yang dimaksud itu pengapuran bukan pengeroposan. Oh gitu ya. Iya, karena gejalanya sulit berjalan jauh sampai kelainan bentuk. Itu kemarin di beberapa minggu yang lalu kita bahas ya, salah satu komplikasi pengapuran itu adalah kelainan bentuk. Nanti kakinya bisa keluar ke dalam atau keluar kayak gitu. Itu pengapuran. Makanya obat yang diberikan itu adalah glukosamin sama chondroitin. Jadi itu sebenarnya untuk mengobati si pengapuran sendi lututnya. Salah satu caranya kemarin juga saya bilang juga kan adalah olahraganya sebenarnya sepeda. Jadi sepedanya itu bertujuan untuk apa? Memperkuat otot paha, otot femoris, otot quadriceps itu diperkuat supaya nanti beban lutut yang pengapuran tadi berkurang. Jadi boleh sepeda bagus. Nanti, jadi kalau aku lebih saranin lagi, kalau memang nanti sudah terlalu mudah sepedanya, ada kan itu kayak sepeda itu kayak ditambah bebannya kan supaya agak berat sedikit ya. Iya. Boleh ditambah sedikit tapi jangan terlalu berat supaya nggak ngerusak, supaya nggak nyakitin lututnya tadi seperti itu. Jadi makin lama ototnya makin kuat sehingga nanti makin lama Nyai jalannya makin enak kayak gitu. Kenapa? Karena ketika berjalan berat badannya ditumpu sama si otot bukan si sendi lagi. Jadi nggak begitu sakit. Ya, tapi aku dokter Zaki yang kena ini katanya lumbal 5 sama lumbal 3. Kalau lumbal 3 tuh ada pembengkokan, tapi kalau lumbal 5 itu ini katanya ada yang itu apa osteoporosis itu katanya. Nah, sekarang akibatnya itu yang sakit bukan di lutut, tapi di paha itu dokter Zaki itu. Karena gini, kalau saya lagi-lagi ya, Nyainya kalau misalnya saya bilang kropos spesifik ke L4, L5 itu agak sulit biasanya kita bisa tahu ya. Tapi saya anggaplah asumsi itu benar ya. Mungkin ya kemarin makanya saya harus tanya dulu T-skornya berapa Nyai. Kalau emang benar itu harus ada T-skornya. Karena kalau T-skornya lagi-lagi masih di bawah minus 2,5, nggak sampai minus 2,5 itu disebut sebagai osteopenia. Osteopenia itu kan berkurang aja kepadatan tulangnya, nggak perlu bifosfonat. Cukup dengan olahraga dan juga kalsium sama D3. Dan tadi memang gejalanya itu saya kan definisi saya di slide tadi kan dibilang gejala yang sering dialami itu adalah sakit di daerah pinggang yang bisa menjalar ke tempat lain, salah satunya ke paha sampai ke tangan. Iya, betul. Memang saran saya Nyai boleh dicek ulang lagi kepadatan tulangnya gimana, berapa, dan kalau emang sudah kayaknya gini aja Nyai cara mudahnya ya, kalau dari dulu sebelum berobat sampai sekarang perbedaannya gimana? Apakah makin parah atau lebih baik? Kalau lebih baik kemungkinan besar sih ya kepadatan tulangnya membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun kalau makin parah artinya ya takutnya ada perburukan dari si kepadatan tulangnya tadi seperti itu. Oh gitu. Boleh dicek lagi Nyai kalau emang itu. Jadi ya, bisa cek di Palembang ya dokter Zaki. Bisa kalau mau boleh kalau di tempat saya bisa di Palembang di Rekons atau kalau emang masih di Jakarta bisa cek ke rumah sakit ya ada yang penggunaan DXA tadi juga bisa seperti itu. Oh gitu ya di rumah sakit tapi nggak pernah dianjurkan sih sama dokternya. Iya karena tadi kadang-kadang jujur juga dokternya ngelihat diagnosa kroposnya cuma dari ronsen, sedangkan dari ronsen nggak bisa jadi standar kita kayak gitu. Harus ada pemeriksaan BMD-nya tadi. Karena kita mau mengevaluasinya gimana kayak gitu. Karena kita lihat ronsen kita setahun lalu sama tahun ini nggak bisa kelihatan ada perbedaan. Namun kalau kita menggunakan BMD, T-skornya kita bisa tahu T-skor tahun lalu sama T-skor tahun ini ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, artinya pengobatannya berhasil.
Kalau nggak ada perbaikan artinya kurang, kita harus lebih intens lagi seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Dokter Zaki. Sama-sama. Iya. Siapa lagi? Ada pertanyaan dari Saya Ujang. nih, Jangan. Edi. Silakan. Ya Edi, Ujang Silakan. Sukarman. Iya, silakan. Assalamualaikum Dokter Zaki. Waalaikumsalam. Ya Ujang Sukarman. Mohon penjelasan kembali, tadi belum detail ya. Makanan apa saja? Tadi kan untuk mendapatkan kalsium dan D3 tidak harus dari beli yang sudah dalam bentuk pil atau lain sebagainya. Itu makanan apa saja yang mengandung D3 dan kalsium yang hari-hari yang mudah kita dapat? Mungkin agak jiri-jiri dikit. Terima kasih. Boleh. Oke, baik. Jadi memang ini rencananya sih mau saya sharing ya. Ada tabel sebenarnya ya. Namun di sini saya jelaskan beberapa produk ya. Memang sebenarnya produk yang paling banyak mengandung kalsium ya, saya bilang ya, itu adalah yang produk dairy ya. Kalau bahasa Inggris dairy itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi intinya adalah produk olahan dari susu, keju, yogurt, semua yang dasarnya susu itu akan kaya akan kalsium. Pertama itu. Kedua adalah sayur-sayur yang berdaun hijau, macam-macam. Tapi bukan bayam. Sebenarnya bayam tuh ada kalsium, tapi tubuh kita nggak bisa mendigestinya. Jadi semua sayuran berdaun hijau, kangkung bisa, okra bisa, kemudian apalagi yang hijau-hijau ini saya kurang suka sayur nih soalnya. Apalagi Pete. daun ubi kali ya. Apalagi yang hijau nih, daun ubi. Pokoknya yang hijau-hijau daunnya itu mengandung Daun kalsium. pepaya. Nah, itu tapi pahit kalau daun pepaya. Yang pokoknya daunnya berwarna hijau dan tanamannya daun hijau. Selanjutnya itu produk susu kedelai. Bisa. Kemudian ada yang produk-produk olahan tepung. Roti itu juga bisa itu karena tepung itu bisa mengandung kalsium di situ. Dan juga produk hewani yang paling sering itu adalah tulang ya. Tulang yang ada pada ikan juga bisa. Banyak ikan dusun ini, Cek Mat banyak ikan. Iya, terutama ikan yang kita makan bersama dengan tulangnya. Ikan seluang kali ya, ikan sarden kecil-kecil tuh. Jadi sebenarnya tuh garing. Iya, kalsiumnya tuh ada di tulangnya bukan di dagingnya sebenarnya. Kalsiumnya di tulangnya. Kacang merah, Zaki, kacang merah bagus. Kacang merah ya. Aku mungkin nanti coba cari lebih dalam lagi ya, ada gambar-gambarnya nanti saya coba cari. Saya punya waktu itu, tapi untuk mengajar mahasiswa cuma nggak tahu kemana lagi filenya, udah hilang. Ada Boleh. sekarang alat rebusan ayam sampai ke tulang bisa dimakan itu. Bisa ada. Ada ya nyanyinya. Iya. Presto. Presto, jadi ke tulangnya renyah. Jadi makan sama tulangnya. Nah, itu. Dimasak presto, Nyai. Iya, di benar. presto. Cari makan dengan tulangnya. Iya, bagus. Iya. Jadi itu ya makanan yang banyak mengandung kalsium. Tapi kalau untuk D3 tadi dari matahari bukan dari makanan. Iya, musim hujan ini nah. Yo, pagi bagus. Enggak yang pagi cepet-cepet lah jam 10. Oke. Terima kasih. Masih ada itu. Ada. Kalau sudah tidak ada lagi, ya kita lanjut doa. Bagaimana? Belum kita tutup. Oke, caknya udah nyambung lagi Nanda Zaki bulan berikutnya lagi kan. Ya, Boleh. kita cari Sedikit topik deh. yang ini. Iya, boleh nanti apa mau olahraga bisa nanti disiapkan topiknya. Dan gizinya, Oke. vitamin-vitaminnya. boleh. Elwani siap? Udah siap?